Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Tabrak pembatas jalan yang lagi diperbaiki, seorang pengendara motor tewas di tempat. Lagi dan lagi 20 pelajar sekolah dasar keracunan usai santap makan bergizi gratis. Pelajar SMK di Sragen pakai teknik tradisional Jepang Suminagashi untuk rayakan Hari Batik. Ya, beragam cara dalam menyambut Hari Batik. Di Sragen, pelajar SMK Negeri 1 Plupu Sragen membuat kreasi batik-batik dengan teknik Suminagashi. Teknik tradisional asal Jepang itu menciptakan ukiran batik unik yang kini disulap seragam sekolah siswa. Kalau sudah masuk kelas praktikum, semua pelajar pasti senang. Tak terkecuali pelajar SMK Negeri 1 Plupu Sragen ini. Dalam rangka Hari Batik, mereka membuat batiknya sendiri, tetapi tekniknya bukan dengan malam. Mereka memakai teknik Suminagashi, sebuah teknik seni Jepang tradisional yang menciptakan pola dengan meneteskan tinta di atas air. Tinta tentu sudah dicampur dengan cairan kimia sehingga bisa bertahan di atas permukaan air, lalu pelajar tinggal membuat pola yang mereka inginkan. Setelah pola sudah sesuai, tinggal menaruh selembar kain putih di atasnya. Walau, jadi deh motif kainnya. Sisanya tinggal menjemur kain hingga kering. Siswa senang karena bisa belajar teknik satu ini karena dirasa lebih mudah dibandingkan menggunakan teknik malam. Yang membuat lebih semangat lagi karena hasil kreasinya bisa dijadikan seragam yang dipakai ke sekolah. Cara pembuatannya aja sama batik-batik seperti malam itu udah beda. Menurut saya nih cukup bagus ya. Sesuai dengan kreativitas saya nih. Kalau menurut saya seperti itu. Udah puas dengan baju yang dia karyakan sendiri? Pas banget. Pembuatan batik Suminagashi bertujuan untuk meningkatkan inovasi dan kreativitas murid. Mereka juga belajar menjahit dengan menggunakan kain hasil batik sendiri. Cantik-cantik kan model bajunya? Hasil akhirnya nanti adalah seragam batik siswa yang kita atur untuk seragam hari Kamis. Jadi konsepnya adalah siswa membuat batik dengan pola inovasi dan kreativitas sendiri, kemudian dijahitkan menjadi baju seragam mereka sendiri, dan kita berikan media penggunaannya itu setiap hari Kamis. Setiap Kamis, para siswa diperbolehkan memakai kain batik hasil dari praktikum ini. Heri Prasetyo melaporkan dari Sragen. Ya, berawal dari membeli mesin laser cutting, pria di Boyolali kini punya usaha mahar pernikahan yang apik. Pesanan mahar tak hanya dari dalam negeri, tapi juga datang dari luar negeri. Bahkan dalam sebulan pesanan mahar sampai 200 buah dengan omset ratusan juta rupiah. Ini dia berani berubah, mahar pernikahan super cuan. Kerajinan mahar rias ini penjualannya sangat bagus karena tidak hanya menjual barangnya saja, tapi menjual jasanya. Jadi sebelum mahar saya jual aksesoris pernikahan, mahar pernikahan berupa tulisan, berupa logam mulia, replika dan lain sebagainya. Nah itu saya jual ke forum-forum di Facebook, yaitu forum-forum pengrajin mahar. Dari situ mulai berkembang. Simbolis mahar yang saya produksi di awal akhirnya juga ikut laku seiring berjalannya waktu. Paling mencolok itu di mahar resin. Dari desainnya, kemudian pencampuran warnanya, kemudian dari batu atau aksesoris yang digunakan itu kami premium semua. Kami bisa membuat mahar resin itu sekitar 1-2 hari saja bisa langsung kami kirim. Di
sini sebagai crafter, yaitu merakit mahar. Nanti dapat desain dari admin, kemudian saya merakit mahar, ada full resin, ada botanik, ada gunungan juga. Kemudian saya menyelaraskan bunga itu dari sesuai desain dari customernya. Luar itu saya juga membuat kotak perhiasan, kemudian kotak cincin. Ketika ada yang memesan buat kado pernikahan juga ada yang memesan buat kado perpisahan dari kantor, itu juga kami melayani. Karena usaha digital, untuk pemasaran bisa kita atur ya, termasuk budgeting iklan dan lain sebagainya. Kita fokusnya itu di online. Algoritma sosial media itu selalu berubah-ubah dan lain sebagainya. Saya sering sharing dengan komunitas dan lain sebagainya. Itu bisa membantu untuk marketing di Memories. Untuk customer, alhamdulillah kita sudah dari ibaratnya dari Sabang sampai Merauke. Bahkan kita sering kirim itu ke Taiwan, ke Korea, ke Jepang, ke luar negeri. Biasanya yang beli itu WNI yang menikah di Taiwan maupun Jepang maupun Korea. Untuk warga sekitar, dengan adanya galeri ini juga banyak customer yang langsung datang ke sini. Bahannya itu tuh cantik-cantik semua gitu. Terus selain itu juga kan ini deket juga dari rumah. Jadi sekalian aja mau lihat secara langsung gimana sih mahar-maharnya. Aku pengen beli di sini itu karena yang pertama itu kualitas. Maharnya bisa custom sesuai dengan keinginan kita, bisa digabungkan. Selama 4 tahun ini saya sudah punya database tersendiri, mana bulan sepi dan lain sebagainya. Biasanya itu di bulan Syawal, kemudian itu Idul Adha, ya, nanti turun lagi di Muharram. Bisa masuk pesanan 7-10 itu untuk satu hari. Kalau sebulan itu sekitar 210-250 piece untuk satu bulan. Yang paling murah itu kita jual di harga 190.000. Itu hanya simple ya. Itu ukurannya pun juga sangat kecil, yaitu sekitar 15x20 cm. Yang mahal itu 2.500.000. Biasanya omset itu mulai dari 150 juta sampai 170 juta. Itu di hari-hari biasa. Mungkin pas event-event banyak orang menikah itu alhamdulillah bisa lebih dari itu, Mas. Bestseller banget juga Kak untuk koleksinya. Di era Society 5.0 saat ini, kenyamanan adalah jebakan terbesar bagi kita. Dan keluar dari zona nyaman merupakan tantangan terbesarnya. Maka dari itu kita harus berani berubah. Ya, informasi tadi mengakhiri jumpa kita di Berita Jawa Tengah. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Atas nama rekan yang bertugas, saya Auriga Gustina mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.